Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Suara dari Lemari. Cerita ini tidak asli atau tidak nyata. Ini hanya buatan. Malam itu aku tidur sendirian di kamar. Lampu sudah mati. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Jam dinding berdetak pelan. Aku hampir tertidur ketika tiba-tiba suara itu berasal dari lemari baju. Aku membuka mata pelan-pelan. Lemari itu tertutup rapat sejak sore. Aku menarik selimut sampai ke dada. Mencoba berpikir, mungkin hanya kayu yang memuai. Tapi suara itu terdengar lagi. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Aku menahan napas. Lalu terdengar suara pelan. Sangat pelan. Aku membeku. Suara itu bukan suara orang dewasa, bahkan bukan juga suara anak-anak. Suaranya kosong. Aku memejamkan mata, berusaha tidak bergerak. Pintu lemari terbuka sedikit. Aku bisa melihat celah hitam di dalamnya, lebih gelap dari kamar. Dari dalam lemari terdengar suara bisikan lagi. Tapi rasa takut membuat mataku terbuka sedikit. Dan di dalam lemari itu ada sesuatu yang juga sedang melihat ke arahku. Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Lampunya Tidak Pernah Mati. Cerita ini tidak nyata atau tidak asli. Malam itu aku sendirian di kamar. Lampu sudah kupadamkan sebelum tidur. Kamar menjadi gelap dan sunyi. Beberapa menit kemudian, aku merasa kamar jadi terang. Aku membuka mata dan benar saja lampu kamarku menyala sendiri. Aku bangkit sedikit dan mematikannya lagi. Lalu kembali ke tempat tidur. Belum lama aku menutup mata, lampu kamarku menyala lagi. Aku mulai takut. Aku berdiri dan menekan saklar lebih kuat. Lampu mati. Aku memastikan pintu kamar tertutup. Aku kembali ke tempat tidur. Beberapa detik kemudian, lampunya tidak menyala. Tapi aku bisa melihat kamar menjadi terang. Seperti ada cahaya yang bukan berasal dari lampu. Aku menoleh ke arah saklar. Lampu tetap mati, tapi di dinding terlihat bayangan seolah ada seorang berdiri di belakang. Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Jendela yang Terbuka. Cerita ini tidak asli atau tidak nyata. Sebelum tidur, aku menutup jendela kamarku rapat-rapat. Angin malam cukup dingin. Aku naik ke tempat tidur dan memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, aku merasakan angin dingin menyentuh wajahku. Aku membuka mata. Jendela kamarku terbuka sedikit. Aku turun dari tempat tidur dan menutupnya kembali. Ku kunci, ku tarik untuk memastikan. Sudah tertutup rapat. Aku kembali ke tempat tidur. Tak lama kemudian, angin dingin itu terasa lagi. Aku menoleh. Jendela masih tertutup, tapi tirainya bergerak pelan. Seperti ada yang berdiri tepat di balik kaca. Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Bayangan di Dinding. Cerita ini tidak nyata atau tidak asli. Lampu kamar sudah mati. Aku hanya menyalakan lampu kecil di lorong. Cahayanya masuk ke kamarku dan membentuk bayangan di dinding. Awalnya hanya bayanganku sendiri. Aku menggerakkan tangan. Bayangan ikut bergerak. Aku berhenti. Tapi bayangan di dinding masih bergerak pelan. Aku menahan napas. Bayangan itu perlahan merubah bentuk. Seperti ada satu bayangan lain yang tidak berasal dariku. Aku langsung mematikan lampu lorong. Kamar menjadi gelap dan bayangan itu hilang lebih lambat daripada cahaya. Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Langkah di Lorong. Cerita ini tidak asli atau tidak nyata. Aku sudah di tempat tidur, semua lampu rumah mati, rumah sangat sunyi. Tiba-tiba terdengar suara
seperti langkah kaki kecil di lorong. Aku diam mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarku. Aku menunggu pintu dibuka, tapi pintu tetap diam. Beberapa detik kemudian, langkah itu terdengar lagi. Menjauh ke arah dapur. Pagi harinya, aku melihat jejak kaki kecil di lantai. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamarku.